Obstetri dan Ginekologi, OBGYN, untuk semester 10 Fakultas Kedokteran. Obstetri dan ginekologi adalah cabang kedokteran yang berfokus pada kesehatan reproduksi wanita, mencakup kehamilan, persalinan, masa nifas, serta diagnosis dan pengobatan penyakit yang terkait dengan sistem reproduksi wanita. Berikut adalah penjelasan lengkap dan terstruktur mengenai berbagai aspek obstetri dan ginekologi yang relevan untuk pembelajaran semester 10 Fakultas Kedokteran. 1. Penanganan kehamilan A. Penatalaksanaan kehamilan normal 1. Antenatal care, ANC. Fungsi utama, mendeteksi komplikasi secara dini seperti hipertensi, diabetes gestasional, dan infeksi. Edukasi kepada ibu tentang nutrisi. Aktivitas fisik, tanda bahaya kehamilan, dan pentingnya imunisasi seperti vaksin tetanus toksoid. Meningkatkan keterlibatan keluarga dalam mendukung ibu hamil untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Pemantauan klinis mendalam, tekanan darah, deteksi dini hipertensi atau preeklampsia. Urinalisis, proteinuria untuk mendeteksi preeklampsia, glukosuria untuk diabetes gestasional. Pengukuran tinggi fundus uteri, memantau pertumbuhan janin dan deteksi gangguan seperti retardasi pertumbuhan intrauterin, IUGL. USG trimester pertama, deteksi usia kehamilan. Kehamilan ektopik, atau kelainan kromosom melalui tes seperti NT-scan. Trimester kedua, menilai anomali janin, anomali struktural seperti spina bifida, lokasi plasenta. Trimester ketiga, posisi janin, presentasi kepala atau sungsang, estimasi berat janin, dan cairan ketuban. 2. Nutrisi dan suplemen kehamilan makronutrien, protein, mendukung pertumbuhan jaringan janin dan plasenta. Karbohidrat kompleks, menjadi sumber energi utama untuk ibu dan janin. Mikronutrien, zat besi, mengurangi risiko anemia pada ibu dan bayi. Asam folat, mencegah cacat tabung saraf pada janin. Vitamin D dan kalsium, mendukung perkembangan tulang dan gigi janin. Iodium, penting untuk perkembangan otak janin dan fungsi tiroid ibu. 3. Komplikasi kehamilan umum hiperemesis gravidarum, gejala. Mual muntah berlebihan yang menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan penurunan berat badan. Penanganan, cairan intravena, antiemetik, ondansetron, dan suplemen vitamin B6. Infeksi TORCH, toksoplasma, rubella, CMV, herpes. Risiko pada janin, hidrosefalus, mikrosefalus, kebutaan, dan retardasi mental. Diagnosis,
Tes serologi untuk antibodi IgM dan IG. Penanganan profilaksis atau pengobatan sesuai dengan agen infeksi, contoh, spiramisin untuk toksoplasmosis. B. Penanganan kehamilan risiko tinggi 1. Preeklampsia berat dan eklampsia. Tanda-tanda sakit kepala berat, nyeri epigastrium, gangguan penglihatan, proteinuria lebih besar dari 300 mg, 24 jam. Penanganan magnesium sulfat, mencegah kejang. Antihipertensi, labetalol, nifedipin, atau hidralazin. Induksi persalinan dilakukan pada kehamilan cukup bulan atau jika kondisi memburuk. 2. Kehamilan dengan HIV, penanganan, pemberian antiretroviral triplet terapi untuk mencegah transmisi vertikal. Persalinan caesar elektif jika viral load tinggi atau terdapat indikasi obstetrik lainnya. 2. Penanganan persalinan persalinan normal 1. Persiapan persalinan. Edukasi ibu tentang tanda awal persalinan seperti kontraksi teratur, keluarnya lendir bercampur darah, dan pecahnya ketuban. Pemeriksaan internal untuk memantau pembukaan serviks. 2. Tahapan persalinan, kala 1. Durasi, primigravida, 8-12 jam, multigravida, 6-8 jam. Pemantauan, kontraksi uterus, denyut jantung janin setiap 30 menit. Kala 2, penanganan, membimbing ibu untuk mengejan pada puncak kontraksi. Pemantauan, deteksi tanda-tanda asfiksia janin. Kala 3, penata laksanaan aktif, pemberian oksitosin untuk mencegah perdarahan pasca persalinan. B. Persalinan dengan intervensi 1. Operasi caesar, indikasi, plasenta previa, preeklampsia berat, disproporsi cephalopelvik. Teknik, insisi segmen bawah uterus, untuk meminimalkan komplikasi perdarahan. Komplikasi, infeksi, trombosis vena dalam, dan perlengketan pasca operasi. 2. Persalinan dengan vakum atau forceps, indikasi, kelelahan ibu atau distres janin. Komplikasi, trauma kepala pada bayi. Laserasi saluran lahir pada ibu. 3. Penyakit sistem reproduksi penyakit ginekologi 1. Infeksi saluran reproduksi, PID, pelvic inflammatory disease. Gejala, nyeri panggul, demam. Keluarnya cairan vagina abnormal. Pengobatan, kombinasi antibiotik seperti ceftriaxone dan doxycycline. 2. Endometriosis, gejala, nyeri haid hebat, infertilitas. Penanganan, terapi hormonal, progestin, agonis gel. Operasi laparoskopi untuk menghilangkan jaringan endometriosis. B. Kanker reproduksi 1.
kanker serviks, screening, pap smear setiap 3 tahun, HPV DNA testing. Pengobatan, konisasi pada stadium awal, radioterapi dan kemoterapi pada stadium lanjut. 2. Kanker ovarium, diagnosis, tumor marker CA125, USG transvaginal. Penanganan, operasi debulking, kemoterapi berbasis platinum. 4. Edukasi pasien kehamilan, tanda bahaya seperti perdarahan, sakit kepala berat, atau penurunan gerakan janin. Persalinan. Pentingnya rencana persalinan dan persiapan darurat. Penyakit reproduksi, kebersihan area genital dan manfaat screening kanker reproduksi secara rutin.